Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'iyah Sakinah wa Barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala kana alaihi salatu wassalam wa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ila qawli wa dalika rawuh alaihi ngatasi kanjeng sapa qawlipun wong kang rampung ya kurang atas karena sapa kan Pola daun Sopo Abdullah bin Al-Haris. Baris ketiga ya. Baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ala Rasulullah kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku atlakon nasi luwe ceriyane wa luwe ceriyane manusa luwe ajere manusa apane wajahan wajah. Nabi adalah manusia paling ceria wajah. Wa aksaro luwe akeh nas apane tabassuman mesme. Kalau sapa kanjeng Nabi kafiron akeh temen iku ya tabassamu mesem sapa kanjeng Nabi fi wujudi ashabihi ing dalem pira-pira wajah sahabat kanjeng Nabi inda liqa'ihim ing dalem nalika ketemune ashab wa hadithihim lan cerita ing ashab tak nisa krono gareng-gareng krono menghibur tak nisa krono menghibur lalu maring ashab pola dawuh sapa Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu marama itu ora ningali sapa ingsun ahad ing wong siji aksara ing luwe akeh aksara kang luwe akeh aksara kang luwe akeh apane labas suman pesem min Rasulullah ini iklan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ono sapa kanjeng Nabi yang kau benci sengit sapa kanjeng Nabi asratan ing akeh guyu banyak tertawa akhrajan keluarga sapa Ahmad wa
Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Musa Nabi alaihi salatu wassalam itu qala lahu Nabi la tuksir ojo kakek sira untuk kali guyu bahina kasratan domi mongko satune akeh guyu iku mitul mitul materi mitul mematikan apa kasratan domi al-korban hati. Pertanyaan kenapa akan mematikan hati, hatinya jadi keras. Wakana Allah sallallahu alaihi wasallam iku ila kotima nalika merahu nalika hadir alaihi kata sekajin Nabi sopok kotimul kang teko rohaka moko menyambut rohaka moko ucapkan marhaban rohaka moko menyambut sopok kanjeng Nabi kelawan kotim Ansmala tarhibin melawan luwe bagusnya sambutan melawan luwe bagusnya sambutan wa ila salam nalikane ulum salam ucap salam alaihi atase kanjeng Nabi sapa muslim Rota mongko jawab sapa kanjeng Nabi at-tahiyyatu salam bi ahsana luwe bagus bi ahsana kelawan luwe bagus minha ini tahiyat ucapnya assalamualaikum salam jawab rahmatullah kalau ucapnya assalamualaikum warahmatullah lebih bagus lagi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wala ba'sa orang putus asa itu mewujud
Wa meriwayatkan sebuah Ahmad An-Nahu atau kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam iku pola dan kanjeng Nabi tadi orang mengatur sebuah arrojulan wong lanang bin majlisi saking majlisi rajul supaya disuruh lungguh sapa rajul fi dalam majlis wa akhraja mengeluarkan hadis sapa Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sabda kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam iku pola karo kanjeng Nabi dan disuruh lungguh sira kabeh baina rajulaini antara wong lanang lagi jago pikir ini kelapan izine ar-rajulaini akhlak ada dua orang kemudian tengah-tengahnya kosong jangan langsung duduk minta izin dulu mungkin itu ada saudaranya yang duduk di situ sedang berlangsung al-busara utawi iki kira-kira nama al-busara kira-kira jeneng karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku duduk sapa Rasul al-busara ing kira-kira nama al-jamilah akan bagus wayang bulan penting sapa Rasul al-qabihah takin nama kakelek Wayang bulan perintah sapa Rasul perintah kula walidin ing saben-saben wong tuwa saben-saben bapak ayu sina ento bagusi sapa walid isma waladihi ing jenenge anake walid Rasul perintah seorang bapak untuk memberi nama yang baik kepada anaknya karena nama itu seperti doa jika namanya baik diharapkan anak ini akan seperti nama di anak dari karena proses oleh Guru Yuhsina isma bagusi nama iku min hukuki saking piro-piro hati walau piro-piro hatinya anak Raja mengeluarkan hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi an Ibni Abbas saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pola sapa kanjeng Nabi hakul waladi utawi hake anak ala walidi wajib ing atase wong tuwane walad iku ayu sina yen to bagusi sapa walid ismahu ing jenenge walad salah satu dari kewajiban orang tua yang pertama adalah memberikan wa yusina bagusi sapa walid ada baru ing ada dewala wa rawala riwayat sapa Muslim wa Muslim wa Abu Dawud dalam Imam Abu Dawud ani bin Umar saking Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Umar punya anak namanya Abdullah sangat dekat dengan suatu hari kaget ketika habis sisa Rasulullah bilang baik sahabat setelah ini ada laki-laki ahli surga yang lewat di sebelah sini semua sahabat menunggu siapa sih yang ahli surga itu
Abdullah bin Umar melihat lagi, tuh, orang ini lagi. Sampai 3 kali Nabi bilang, dan Abdullah bin Umar meyakini orang itulah yang dimaksud Nabi ahli surga. Akhirnya diikuti orang itu sampai ke rumahnya. Kemudian Abdullah bin Umar minta, boleh gak aku hidup di rumah panjenengan? Rumahku sederhana, jelek. Kalau engkau berkenan silakan. Tinggallah Abdullah bin Umar di rumah orang tadi. Beberapa hari penasaran apa sih kelebihan. Ternyata Abdullah lebih awal bangun malam daripada orang tadi. Abdullah jam 2 sudah bangun, orang tadi setengah 4 baru bangun. Akhirnya penasaran ditanyakan, kira-kira Bapak punya amalan apa? Punya kelebihan apa? Saya tidak punya amalan apa. Hanya saja saya itu setiap bangun tidur saya selalu istighfar, memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosaku yang kemarin pernah saya lakukan. Dan saya berjanji pada hari ini saya tidak akan berbuat maksiat. Dan saya juga berjanji hari ini saya selalu memaafkan semua orang yang bersalah kepada. Jadi hati orang yang sangat bersih. Dia berusaha tidak melanggar, tidak maksiat, dan dia memaafkan semua kesalahan orang. Maka memaafkan semua kesalahan orang itu ciri-ciri orang ahli surga. Anda usah temenin Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku kala dawuh, ahabbu utawi cintai abul asma'i utawi nama-nama kang paling dicintai utawi nama-nama yang paling dicintai ilawahi itu Abdul. Yang pertama adalah Abdul wa Abdul Rahman, dan Abdul Rahman wa katalan wa sopokan dengan ibu mengganti, ibu merubah sopokan dengan al-asma'an yang biro-biro nama al-kopi hatakan elek, al-kopi hatakan jelek. Ukian cerita Allah anda sudah tetemani wong lanang iku jalan teko sapa rajul ila Rasulillah barikate Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakal Allah wa ismu jenenge rajul iku as-sabr. Akan sabr. Sabr itu artinya angel, sulit, angel. Karena namanya angel. Terus Nabi berubah. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik antal kamisir iku sahlun mudah, iku sahlun gampang. Apa pokoknya gak bisa orang juru orang gak mau dia minta goyurin saking perubahan nama, minta goyurin saking perubahan, minta goyurin ismi saking perubahan nama. Fakola modo jauh sokongan dengan Nabi masalah selalu fina iku fina tinggal kita opo asu batu angel. Kalau begitu kita akan selalu kesulitan karena namamu adalah sulit. Namanya orang Jawa dulu kan simpel, gangsar itu lancar. Dan nama juga bejo kan bahagia. Maksudnya itu doa.
dia menjadi wakil ketua organisasi, saya ketuanya. Mau nulis Wicaksana terlalu panjang disingkat Ribut WC, tapi dia nggak apa-apa marah. Ribut WC Wicaksana singkat WC. Sebenarnya nggak perlu. Walaupun memberi singkatan yang bagus, kayak Pak Saiful Karim singkat PSK, pun ya bisa menyinggung perasaannya. Antasandun wakana nama sopo bintu anak perempuan umaro ketua umat iku istuha utangi namanya bintu iku Asia. Padahal Asia pakai shot itu wong sing maksiat. Asia itu wong sing maksiat. Akhirnya sama Nabi dirubah. Pasama mongko memberi nama sapa Nabi ing Asia. Pasama mongko memberi nama ing Asia. Ing bintun sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam diganti Jamilatan ing nama Jamilah yang cantik. Wa kana lamun sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku ya adalah mencegah sapa Kanjeng Nabi anu sakit ayat mulai mengucap sapa orang julukan abdi dawuh abdi. Gak boleh seorang laki-laki bilang sama orang lain abdi, gak boleh. Hanya Allah yang boleh bilang abdi. Abdi hambaku. Wa ummati juga gak boleh bilang ummati. Sorry teman-teman. Wa amati lah. Amat ingsun budakku. Gak boleh memperbudak orang lain. Kaina mongko satune sira kabeh kudu biasa kabeh sira kabeh baitullah hamba cilik Allah, hamba kecil. Wa imamu ya hambane Allah, ya hambane Allah. Wa an saking ayat kula yang mengucap sapa Allah hamba bisa ini kalian Gusti Abad Robbi. Seorang budak tidak boleh memanggil tuannya dengan kata-kata Robbi, Tuhan pun. Wa maulaya tidak boleh. Wa maulaya tidak boleh. Fa'inna rabbakum mongko satemene pangerane sira kabeh. Wa maulakum ya pangeran sira kabeh iku Allah Gusti Allah. Wa kadzalika al-qayyum yang dua di atas persis. Wa kadzalika al-qayyum yang dua garis di atas yang harlawan sapa rasul amin dunyati saking nama panggilan nama dunya al-ghairu kamil al-ghairu ora patut Allah ikoti Allah ghairu la ikoti kang ora patut nama yang tidak pantas. Karena Allah sapa Abu Syuraih Al-Kahfi iku Yukna dipanggil sapa Abu Syuraih bi Abil Hakam kelawan Abdul Hakam. Faqala mengkodawa lagu bareng Abu Syuraih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah asatune Allah wa yaqulu al-hakam tentang menghukumi. Iku al-hakam tentang menghukumi wa ilaihi Allah al-hukum utawi hukum. Fala takun ojo ono sapa sira iku bi Abil Hakam kelawan anak Abil Hakam. Kabalu sifatihi utawi sempurnane sifat Kanjeng Nabi wa akhlaqul lan akhlaqi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Al-kamal utawi kesempurnaan al-mutlaq iku lillahi Allah wahdahu hale suwi-suwi Allah
wal kisoli lan biro-biro perkara, wal kisoli biro-biro perkara al-hamidati kang den puji, wal akhlaqi lan biro-biro akhlak al-karimati kang mulya, mislul fahmi sepadate faham, as-sahihi kang bener, pemahaman yang benar, bukan niyati as-solihati, niat yang baik, wal qaulil hasani lan ucapan kang bagus, wal amali sholihi lan amal sholeh, wa zuhdi zuhud fid dunya dalam dunia. Semua itu adalah sifat-sifat kesempurnaan bisa dimiliki oleh manusia. Muladzatiha biro-biro, muladzatiha biro-biro kenikmatan dunia, zuhud dari kenikmatan dunia. Dia kaya, orang kaya, tapi hidupnya sederhana. Ada seorang kiai, beliau memiliki nama Kiai Abu Ammar Al-Khatib dari Pasuruan. Beliau orang kaya karena memiliki tanah yang luasnya 10 kali lipat Remsen ini, 60 hektar. Tanam-tanaman di kebunnya di tanahnya sengaja beliau tidak panen, diberikan kepada binatang-binatang yang ada di sini. Setiap beliau naik mobil itu selalu ketika ada anak kecil itu beliau lempar uang. Saya pernah pas hari Jumat sekitar jam 10 beliau mobilnya lewat, langsung beliau lempar uang rinci, uang 500 rupiah dilempar. Pada zaman itu 500 rupiah juga, karena saya pondok di Tegal pada tahun 90 itu harga nasi 1 piring itu masih 200 perak. Kalau saya bawa uang 500 rupiah waktu itu saya sudah bisa makan nasi sayur ikan telur, minumnya teh hanya 25 rupiah, hanya habis 300 rupiah atau 350. Yang 25 rokok udah garam ya. Kemudian kopinya 50 rupiah. Jadi 500 terus oleh sebuah dulu pada tahun sebenarnya. Nah yang dua kali ini tinggalnya di rumah gubuk. Saya pernah ke rumahnya, begitu masuk beliau duduk, rumah dari gaduknya tebu, atapnya itu daun tebu, di sekelilingnya ada biskuit kongguan keliling. Terus beliau menyediakan tamunya langsung digorengkan pisang goreng yang hangat sama beliau sendirian. Saya melihat bantal beliau bukan dari busa atau dari kapur yang empuk, tapi dari kayu yang tengah-tengahnya dikasih ceklongan untuk lehernya. Bantal pulau ingin tertinggi, pulau obat didik geser, lehernya obat didik langsung sakit leher. Begitu sakit tengah malam saya bangun. Tujuan saya karena biar tengah malam saya bangun untuk sholat. Jadi tidak enak.
kirimnya tapi tetap tidur, itu bedanya. Maka bersyukurlah, terima kasih kalau kalian melakukan amal. Wal qaul hasani, lan ucapan yang bagus, wal amali sholih, amal yang bagus, wal zuhdi, lan zuhud di dunia, di dalam dunia. Ulah berhati-hati biro-biro kenikmatan ini, wa adabil mubalati, lan orang peduli bil alami kelawan piro-piro yang sakit, tidak mempedulikan rasa sakit, fi khidmatil haqqi, ing dalem ngeladeni kebenaran, melayani kebenaran, wal masolihi, lan piro-piro maslahat, al ramati, aku wa qala teman-teman ono sapa nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mustaqbil wong kang nyempurnaaken dihadi kamalati iki kesempurnaan, wa aksaro lan luwe akeh minha saking al-kamalan, bahwa mengkau tawi kanjeng Nabi iku akmalul basyari, luwe sempurna ning manungsa, kulli hib yo sekaliane basyar, hatta sehingga olah dawu sapa al-Busairi, sapa al-Busiri, Imam al-Busiri fi qasidatihi, ing dalam qasidah Imam al-Busiri, ba'da irati kamalati, sawise nekaaken kesempurnaane kanjeng Nabi. Babul ilmi, mongko utawi ilmu, mongko utawi kantor, mongko utawi tujuan akhirnya ilmu, iku fiye dalam kanjeng Nabi, iku ana usaha kepada kanjeng Nabi, iku basyarun menungso. Banyak katakan Muhammadun basaruna al-basari, wal huwa yakutut bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso, nanging ora kaya lumrahe menungso. Balik kanjeng Nabi iku kaya inten, campur karo watu, tapi dudu inten. Itu Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Karena pemahaman kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam di umuril hayati, maring piro-piro urusan, maring piro-piro perkara kehidupan, wa asraril kholiqati, lan piro-piro rahasiane, piro-piro rahasiane makhluk kedadian, piro-piro rahasiane kedadian, iku akmala luwih sempurna, iku akmala afdalil basyari, luwih sempurnane pahame piro-piro manungsa, pahame manungsa. Ya'lamu weruh, ya'lamu ngerti sapa kanjeng Nabi apa ilmi ing sempurnane ilmu, makna syifa, makna syakoi, ing maknane cilaka, al-basyari lan manungsa, wa manasyi'i, lan tubuh, wa manasyi'i, lan tubuhe basyar, lan tubuhe manungsa. Wa bimadza kelawan apa, wa bimadza kelawan apa tazulu ilang, tazulu ilang apa hadi syakawatu iki cilaka, wa ma apa, wa ma iku apa ya mutawimah, iku atur, iku atur biro-biro dalan, biro-biro dalan alati yatawassalu, alati yutawassalu kang digawe lantaran, yutawassalu digawe perantar, apa biha kelawan
kita itu siapa, dari mana, mau kemana, untuk apa, kita tahu semua. Tidak sadar kita. Sampai yang paling kontroversi, yang pendapatnya radikal, yang mengkultus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan ana murabbi bila ini wa ana arabi bila aini. Saya adalah pendidik tanpa P, tapi Rabbi untuk era. Wa ana arabi bila aini. Berarti saya ini seperti Tuhan. Bukan berarti Nabi itu Tuhan. Sifat yang ada di dalam Tuhan itu ada di dalam Nabi Muhammad. Sifat ketuhanan itu ada. Quran berjalan ya Nabi Muhammad. Allah ingin membuat seorang manusia yang sempurna, ya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu pencipta wanita, memang dikatakan Nabi sendiri. Nabi diberi kelebihan mencintai wanita, tapi bukan berarti Nabi mencinta wanita seperti pada umumnya orang nikah banyak. Kalau orang suka wanitanya kan nggak mungkin nikahin janda. Sementara janda-janda ini kan banyak yang usia 65 tahun, anaknya sudah 6, dinikah. Dan Nabi sangat terjaga sekali. Gak mungkin Nabi itu Nabi itu didampingi oleh Jibril, gak mungkin salah. Sesalah-salahnya sebenarnya kalau manusia itu gak salah, tapi karena Nabi Muhammad sebagai panutan, ketika beliau cemberut pas ada orang buta datang, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Nabi sedang asik diskusi penting masalah kebangsaan, sedang perjanjian bersama orang musyrik, tiba-tiba orang buta datang. Kemudian Nabi cemberutnya Nabi ini dianggap salah, teguran sudah tegur sama, agar cemberut sedikit itu teguran. Jadi Nabi adalah manusia paling sempurna dan asyraful anbiya'i wal mursalin, paling mulianya para nabi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada semua. Coba ketika Mi'raj, seluruh malaikat diimami Nabi di langit pertama, langit kedua, dan tidak ada yang bisa ketemu Allah langsung. Nabi Musa juga ketemu Allah. Ketika ingin ketemu Allah, Nabi Musa tersungkur dan mati, hidupkan lagi. Tapi Rasulullah bertemu langsung di Sidratul Muntaha. Nanti jangankan ketemu Allah, cahayanya malaikat saja manusia nggak kuat akan hancur. Tapi Nabi Muhammad tidak manusia biasa, seperti intan di antara pasir, tapi bukan intan. Seperti intan, tapi bukan intan. Banyak bisa sampai Khalid bin Walid dalam kitab Nurul Mubin karangan Basil, Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, itu dikatakan Khalid bin Walid suatu peperang itu topi perangnya jatuh. Topi perangnya jatuh itu Khalid lebih mengutamakan mencari topinya, diuber topinya, nggak peduli meskipun dia dalam bahaya. Kenapa? Ternyata di dalam topinya Khalid itu ada potongan rambutnya Nabi, ada potongan rambutnya Nabi yang beliau simpan. Tabarukan telah. Ada sahabat, saya lupa namanya, yang rambutnya tidak dipotong sepanjang hidupnya, sampai panjang ke tanah, digelung, tahu
seperti dulu, diikat, diputar-putar. Ditanyakan sama sahabat, kenapa kau tidak potong rambutmu? Rasulullah SAW dulu pernah menyentuh rambutku, dan aku gak mau sentuhan Rasulullah itu hilang. Rambutnya disentuh itu hilang. Sampai segitunya para sahabat menjunjung Rasulullah. Umar saking cintanya sama Nabi, ketika diberitakan Nabi wafat, Umar marah, gak terima. Siapa sih mau Nabi mati? Potong lehernya. Saking cintanya sama Nabi. Jangan bilang Nabi Muhammad mati. Oh tidak, Abu Bakar yang menghadapi. Dibacakan ayat Al-Quran, wa Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul, seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Meskipun dia mati, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya di alam mereka. Baru Umar tenang. Jadi Umar itu kalau mati, Abu Bakar koyok bulu, incredible bull. Kalau mati perempuan yang dicintainya. Jadi ketemu perempuan cintainya langsung fokus nanti mau naik. Tapi udah murid-murid mungkin. Min syakoi syirki, saking celakanya syirik. Wa zulmi lan kedzaliman. Wa min syakawati akhlaqi lan saking cilokone akhlak. Wal a'mali lan piro-piro amal. Wa min syakawati bid'ah lan piro-piro bahayane bid'ah. Wal khurafati lan piro-piro gawe-gawe khurafat, membuat hal yang baru. Traweh romulo ono sing ana dia mulu gawe dhewe romulo kalau dasar enggak boleh. Walidalika min syakko isyirki atas sendiri. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, wa kuntum sira iku ala syafa'i atase tepi ing atase jurang, ufrote jurang, syafa tepi ufrote jurang, minanari saking rokok fa'aqota moko menyelamatkan sapa Allah putih sira kabeh bihan saking syafa ufrote pokok aqota menyelamatkan. Nah iki to sapa Allah Gusti Allah Ta'ala minha saking syafa ufrote bitaufiqi kelawan pertolongan Allah wa hidayatihi lan petunjuk Allah wa min a'dhamit taufiq iku luwih agunge pitulung. Ojo dimaknani iku luwih gedhe taufik, iku taufik safalas. Taufik safalas itu orang yang umum. Taufik pertolongan Allah, wal hidayah juga hidayah. Irsal nabiyina utawi utusan nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu taufik terbesar kita adalah wujudnya Nabi Muhammad. Kita ditolong oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Wa amaniyat ala utawi niat as-sholihah yang bagus. Iku fakot kana teman Allah sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Iku aslaha khalqi luwe bagus makhluk apa niatan orang yang paling tulus niatnya adalah Nabi. Adharul basyari luwe suci ne menungso apa ning korban hatinya. Wa anzahu luwe bersihnya nas, luwe bersihnya khalqi apa ning qasdan tujuan. Lam yudafi orang menggoni lam yudafi orang menggoni amalahu ing amale Nabi. Opo akol luwe sedikit, opo akol lugorodin luwe sedikitnya tujuan.
tujuan sasien kang bangsa individu, sasien kang bangsa individu. Amal sosial itu pahalanya lebih besar daripada amal ritual. Kalau ritual ini amal mutaati, itu amal sosial, manfaat untuk orang, itu lebih utama. Sholat sama zakat, pahalanya besar zakat. Karena ini bisa menyelamatkan orang. Pernah dengar kisah Mu'adh? Sahabat Mu'adh. Suatu hari Jibril Al-Isri Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak di Masjidil Haram itu mimpi di antara sadarnya itu percakapan dua malaikat. Malaikat satu, berapa jamaah haji tahun ini? 600.000. Yang diterima hajinya berapa? Tidak ada yang diterima. 600.000 orang haji pada tahun ini tidak ada yang diterima. Kata malaikat langsung dengan pusat sumber asal pusat malaikat itu nggak ada yang diterima ya, tapi barokahnya tukang sol sepatu dari Damsyik yang bernama Mu'adh, seluruh jamaah haji tahun ini diterima. Padahal tukang sol sepatu ini belum berangkat haji, baru niat haji, belum berangkat, tapi aman diterima sama orang. Akhirnya bangun Abdullah bin Mubarak, dicari itu setelah selesai haji, dicari apakah ada mu'adh? Iya. Apakah ada tukang sol sepatu? Iya. Apakah ada niat berangkat haji? Iya. Terus ya saya nggak berangkat. Ketika besok saya mau berangkat sore hari, istri saya yang sedang hamil itu kepingin aroma masakan tetangga, sedap masakan. Kemudian istrinya minta, Mas, tolong Mas mintakan sedikit masakannya tetangga itu kayaknya enak. Udah saya berikan, pokoknya masakan ini saya ingin. Akhirnya wafat. Assalamualaikum, ibu-ibu tua. Ada apa ya Pak? Bu, boleh nggak saya minta sedikit aja masakan ibu? Saya bilang, tolong Bu, saya beli deh. Istri saya ambil Bu, ingin. Jangan, tolong Bu, kenapa sih nggak mau ngasih? Maaf ya Pak, jangan paksa saya. Masakan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Bapak. Kok bisa? Maaf Pak, ini ada 4 anak yatim, sudah 3 hari belum makan. Saya bingung cari makan. Saya nemu bangkai di jalan. Saya iris dagingnya, kemudian saya masak sampai matang, benar sampai lama. Mendengar tetangganya itu banyak anak yatim yang kelaparan. Mu'adh langsung uang 300 dirham yang untuk biaya berangkat haji itu langsung dibelikan waktu itu seperti beras. Sisanya uang dikasihkan semua kepada ibu-ibu tadi dan bilang, Bu, ini ada uang, ada beras. Kalau nanti ibu butuh makanan, tolong jangan malu-malu untuk datang ke rumah ya. Masya Allah, makasih ya Pak. Sudah mu'adh jadi haji, uangnya diberikan memberi makan, menyelamatkan anak-anak yatim yang lemah. Ternyata barokahnya mu'adh ini tanpa haji, niat saja sudah dicatat ibadah haji Allah sama mereka, dan barokahnya seluruh jamaah haji tahun itu yang sudah melaksanakan haji diterima semua ibadah haji karena mu'adh. Barokah ibadah sosial. Wa amaliyatu adharul bashar qalban wa anzalahu qasdan wa lam yatata
Gak boleh terlalu fanatik. Pilih nomor 2, kalau cinta nomor 2, ini gak senang sama nomor 1, nomor 3, gak boleh. Kita gak boleh fanatik kecuali pada Allah dan Rasulnya. Audakwatin untuk mengajak ila tamyizin, mari perbedaan. Ila tamyizin membedakan, mataksisi mengkhususkan. Qoribin kerabat, mataksisi qoribin mengkhususkan kerabat. Lalu ketui kanjeng Nabi bijahid melawan pangkat, melawan jabatan, mulkin atau kerajaan. Nabi gak ingin anaknya jadi presiden. Nabi gak ingin anaknya jadi wakil presiden. Gak ada keinginan seperti itu. Bal-balik karena Allah amalu amalnya kanjeng Nabi kulillahi karena Allah. La yuridu orang harapan sapa kanjeng Nabi jazaan balasan wala syukuran, la terima kasih. Nabi juga gak ingin balasan ucapan terima kasih. Al mawani ala nasir qaulahu ta'ala indahu Allah ta'ala yuhki ceritakan sapa Allah fi dalam qaul niyata rasulihi niyati rasulullah rupane qaul wa ma as'alukum alaihi wa ma as'alukum ora jaluk sapa ingsun ing sira kabeh alaihi ing atase dakwah alaihi ing atase dakwah min ajrin saking ongkos saking bayaran in ajri ora utawi ongkos bayaran iku illa jogo ala rabbil alamin ing atase pangeran menguasai alam. Dia hanya minta, tidak minta apa-apa. Ridho, hanya meminta ridho dari Allah. An-niyatu sholihatu utawi niat yang bagus. Ya utawi niat sholihah itu asasul amal, dasar amal. Wa alaihi balan atase niat tu'radu ditawarkan, ditampakkan apa mizan amalin timbangan amal al insani kang bangsa amalin bangsa paman utawi sapane wong iku asasa dasari sapa man dunia lalu ing panggunane man ala takwa ing atase ketakwaan di Allah saking Allah Ta'ala ya najah mongko bejo sapa najah mongko sukses beruntung sapa fi kulli syai'in ing dalam satu suci walidalika karena faman asasa kola dawa sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi dimai dalam barang orang mengatakan ing hadis sapa Al-Bukhari Umar saking Umar radhiyallahu anhu inna angin mesti utawi pira-pira amal iku biniyati lawan pira-pira niat wa inna likulli imri'in angin mesti iku saben-saben wong siji utawi barang nawakan niat sapa imri'in bal-balik umpama kapan ono apa niat itu afdol luwe utama minal amali dibanding amal. Terkadang niat saja itu lebih utama dari perkara. Contoh, niat puasa sunnah. Kamu sudah sering puasa sunnah, sore banget. Gak sampai tulis kok. Ada satu minggu barang misalnya. Suatu hari kamu datang ke rumah teman kamu gak bilang kalau kamu puasa. Kamu senang terus menyiapkan berbagai makanan, sarapan untuk kamu. Terus kamu sudah lihat puasa. Jika kamu tetap puasa, pahalamu masih kalah dengan kamu makan pagi itu. Niat menyenangkan temanmu yang menyiapkan segala. Terus oleh dari poso plus oleh dari menyenangkan.
niat saya ngerti. Kamu udah tahu nggak pentingnya niat? Ini, kamu duduk di masjid ini, nggak ada niat etikaf, ya kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu nawaitul itikaf lillahi ta'ala, meskipun kamu tentu mengenai langgar-langgaran itu, tapi ya Allah stand di delok-delok bis lewat. Selama kamu duduk dianggap itikaf dapat pahala. Kamu suatu hari tidak boleh mengatur. Kamu nggak makan, nggak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi kamu nggak niat puasa, ya kamu nggak dapat pahala puasa, nggak niat. Tapi kalau kamu niat, terus tunggu subuh sampai maghrib, panjang sampai maghrib, alhamdulillah, buko. Oleh ganjaran kosong, plus oleh tujuh sore nggak sebayar. Nanti di total banyak mana? Bal-balik lupa makanan nanti ono niat iku afdolu, iku afdolan, iku to luwe aku to mungkin kita aman ini makan akhraja terang di hadis soal al-Baihaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala Rasulullah niyatul mu'mini utawi niate wong mukmin iku khairun luwih bagus min amalihi timbang amale. Tapi saya pernah ngaji dengan sendiri Kiai Ishaq itu hinya itu kembalinya ke kafir, tapi ini mukmin ya, niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya orang kafir. Mau kafir sodako 1 miliar, kamu kan niat toh ya Allah umum gak ada aku 1 miliar, itu 3 miliar ya. Sing sak miliar tak sebab orang ini masjid saya niat, saya niat Allah itu soleh aja. Suatu hari ketika perhitungan amal ada orang, loh kok pahala amalku buahnya ya? Saya nggak pernah sodako sebanyak ini. Dulu ketika kamu hidup, kamu pernah punya niat kan? Kalau kamu kaya, kamu akan sodako. Niat